Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan Geografi ICP 19. Di sini bersama saya Muhammad Ali Ikram dari Program Studi Pendidikan Geografi ICP Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri profesi menurut para ahli dan syarat-syaratnya. Pengertian profesional dan profesionalisme menurut para ahli, karakteristik, prinsip, dan ciri-ciri profesional dan profesionalisme. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Yang kedua, atau menurut Webster tahun 1989, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan akademis yang intensif. Syarat-syarat suatu pekerjaan yang dapat dikatakan profesi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu adanya ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Yang kedua yaitu adanya kode etik profesi. Yang ketiga adanya pengakuan formal legalistik dari masyarakat dan pemerintah. Yang keempat adanya organisasi yang memayungi pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak emotis. Lanjut ke ciri-ciri profesi. Yang pertama itu profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu atau a systematic body of knowledge. Yang keempat yaitu ada kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota, beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Pengawasan terhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Lanjut ke pengertian profesional dan profesionalisme. Yang pertama itu profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecekapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Yang kedua yaitu profesionalisme. Adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat. Ikrar, poteri, profiteri, untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Lanjut ke menurut para ahli. Menurut Purwanarminta tahun 1984, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen serta strategi penerapannya. Meister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 4, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecekapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Lanjut ke ciri-ciri profesional. Ciri-ciri profesional di sini ada 4 bagian. Orang yang tahu akan keahliannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari pekerjaannya itu, bangga akan pekerjaannya. Lanjut ke karakteristik profesional guru. Pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas. Kedua,
kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan serta secara terus-menerus. Yang keempat, mengutamakan pelayanan dalam tugas. Yang kelima, mengarahkan, menekankan, dan menumbuhkan pola perilaku siswa. Serta yang kelima, yaitu melaksanakan kode etik jabatan. Kita lanjut ke prinsip menjadi guru internasional. Yang pertama, guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata pelajaran yang diajarkannya. Yang kedua, yaitu guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sesuai pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang sehingga tanggapan peserta didik menjadi jelas. Yang keempat, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individual. Yang kelima, guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir. Yang keenam, guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Yang ketujuh, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mata pelajaran dengan kenyataan.